Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri Blamito. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi terhadap Ibu Mayang selaku pemangku mata pelajaran fisika. Apa kabar Ibu Mayang? Baik, alhamdulillah Bu Sri Hartati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan observasi di kelas Ibu Mayang ya. Oke, sebelum observasi, izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal. Apakah Ibu berkenan? Ya, silakan. Dalam observasi yang akan saya lakukan, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajaran yang nanti akan saya lakukan adalah melalui pengamatan dan interaksi serta diskusi secara berkelompok personalitik mampu mengkreasi media digital terkait pengelolaan pencemaran lingkungan yang terjadi di sekolah dengan baik dan benar. Baik, kreasi media pengelolaan limbah di sekolah ya. Oke, terus mengenai area pengembangan yang hendak dicapai itu apa sih? Oke, area pengembangan saya pada pembelajaran yang nanti akan saya lakukan adalah terkait peningkatan pola berpikir kritis, kemudian pemaksimalan impact dan juga strategi pembelajaran dan efisiensi. Terima kasih. Kemudian untuk mencapai itu strategi apa yang akan dilakukan? Baik, strategi yang saya siapkan untuk mencapai hal tersebut adalah pertama menggunakan metode problem based learning, kemudian juga menggunakan beberapa aplikasi AI dalam proses pembelajaran untuk memaksimalkan impact. Jadi menggunakan strategi PBL, PBL. Ya. Baik, terima kasih atas informasinya. Kemudian mudah-mudahan dalam pelaksanaan observasi nanti sesuai dengan yang ya. Terima kasih. Oke, sebelumnya kita pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas dan mempelajari terkait pengelolaan. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari terkait pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita, ya di sekolah kita, ada tahu tuh ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kita akan mencari gimana solusi dari pengolahan limbah yang ada di sekitar sekolah. Ya. Nah, sebelum kita mulai, di sini saya ada informasi. Kemudian yang sebelah kiri ada sampah daun kering ya. Nah, itu bisa dikategorikan menjadi sampah organik. Nah, gimana sih kita menghadapi hal ini? Terus kita harus melakukan apa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya, silakan Linda. Jadi kalau itu mengelola dampak lingkungan ya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita akan melakukan ringkas terlebih dahulu ya. Nanti ada ringkas, ada proses, kita saya dan kita mulai dari kelompok pertama, 2, 3, 4 ya. Yang siap sekarang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah plastik menjadi ekosistem di beberapa perkenalan diri lagi. Saya Fatmani, saya sedang ini. Apa sih itu ekobrik? Ekobrik adalah batak buat tatakan yang dibuat dari botol plastik yang dipanaskan dengan menggunakan lingkungan organik. Mereka digunakan sebagai bahan alternatif. Berikutnya ada Pembuatan ekobrik itu ada 3. Itu yang pertama botol plastik, terus kayu atau barang untuk pemadaran, terus ada pemotong atau pisau. Nah, dari dibutuhkan untuk membuat ekobrik itu pertama limbah plastik itu yang beracun dan organik, terus sarung tangan, setelah masuk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lapangan kerja. Jadi di sini ada 8. Yang pertama ada pilah dan bersihkan botol plastik. Yang kedua ada sediakan botol bekas air mineral dalam jumlah banyak. Yang ketiga, gunakan tempat untuk memasukkan plastik. Yang keempat, masukkan sampah plastik ke dalam botol. Yang kelima ada padamkan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
kita sudah melalui proses observasi yang lumayan ya. Nah, sekarang kita saatnya melakukan percakapan pasca observasi. Bagaimana kabarnya Bu Maya? Alhamdulillah. Baik, Sedikit banget sibuk. semoga cepat sehat ya. Iya. Jadi di sini saya juga selain ditemani oleh Bu Maya, juga ditemani oleh Ibu Ruliana selaku guru pengajar. Oke, baik. Terkait dengan apa yang sudah dilakukan selama pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Maya, apakah Ibu bersedia? Iya. Oh, baik. Terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, apa yang Ibu rasakan? Bagaimana perasaan Ibu saat observasi pada waktu itu? Ya tentunya dari observasi kemarin agak sedikit nervous dan deg-degan ya Bu ya, karena memang sebelumnya kalau misalkan saya melakukan pembelajaran itu pertama kali sih dilakukan observasi dan sedikit nervous. Itu Bu. Iya. Bisa dilakukan. Baik. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelum pelaksanaan observasi itu, bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan dengan perencanaan yang sudah dibuat? Oke. Terkait tujuan pembelajaran tentunya hal ini sudah tercapai dengan baik. Namun dalam area pengembangan dan pelaksanaannya memang masih butuh banyak evaluasi. Nah, kemarin ada beberapa area pengembangan yang saya berikan ke pembelajaran. Itu ada peningkatan berpikir kritis, kemudian ada pemaksimalan tingkat dan juga pembelajaran sains. Jadi pada intinya rasa sudah tercapai ya. Sudah tercapai tujuan pembelajaran. Baik. Kemudian kalau misalkan dibuat skala dari 0 sampai 10, kira-kira Ibu bisa menggambarkan ketercapaian Ibu itu dalam skala berapa? Sekitar mungkin di angka 7,5. Baik, padahal kalau saya mengamati ya, dalam pembelajaran Ibu itu sudah berlangsung dengan baik. Tapi Ibu memberikan skala 7,5 itu, saya menyimpulkan bahwa Ibu masih merasa ada yang perlu ditingkatkan. Jadi dari 7,5 kemudian meningkat lagi. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang perlu ditingkatkan? Tentunya untuk aspek peningkatan berpikir kritis di sini ada beberapa hal yang saya temui di dalam pembelajaran. Jadi salah satunya adalah meraksa anak untuk bisa melakukan diskusi terkait menjawab pertanyaan sinkronis itu. Jadi kalau misalkan saya ajukan pertanyaan ke kelas, itu kebanyakan dari anak-anak itu cenderung untuk diam. Jadi untuk merangsang dia untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran itu mungkin butuh waktu dan juga butuh sedikit pressure untuk bisa merangsang mereka untuk menjawab atau mungkin bertanya seperti itu. Ya. Jadi Kemudian untuk pemaksimalan impact di sini untuk aplikasi dan teknologi yang saya gunakan sudah maksimal, namun memang terkendala apabila terjadi kesulitan sinyal dan juga akses listrik yang mungkin padam gitu Bu ya. Jadi untuk penggunaan impact sendiri itu masih belum maksimal, tapi itu di luar dari diri sendiri. Dari pengembangan yang lain yang kritis, kemudian pemaksimalan impact itu menurut Mayang sudah berjalan dengan baik ya. Nah, pertama untuk memaksimalkan berpikir kritis maka perlu merangsang lebih lagi bagaimana anak bisa aktif dan berpartisipasi. Iya betul. Berpartisipasi. Kemudian kalau faktor dari teknologi, pemanfaatan teknologi itu faktor dari luar ya, misalnya mati lampu atau sinyal. Iya, sinyal susah. Iya, praktis sepertinya tidak ada kendala untuk pemanfaatan ya. Iya. Kemudian ada lagi tidak hal-hal yang ingin dikembangkan di luar yang sudah disampaikan tadi? Tentunya ada beberapa hal-hal yang ingin saya kembangkan, terutama dalam manajemen diferensiasi. Di sini tentunya saya pribadi memiliki tidak begitu banyak pengetahuan saya terkait manajemen diferensiasi, terutama pada mata pelajaran fisika. Nah, ini mungkin akan menambah kompetensi saya
dalam hal strategi untuk pengembangan pembelajaran bervariasi. Bisa mungkin nanti saya akan menambah referensi dari sumber bacaan, mungkin juga nanti saya akan bisa melihat referensi dari PMM maupun bisa berkolaborasi dengan teman-teman untuk pengembangan pembelajaran bervariasi. Saya pikir ini sangat luas pembelajaran bervariasi ini, sehingga membutuhkan strategi yang efektif dan efisien, terutama dalam pembelajaran di kelas. Jadi pengembangan dalam diferensiasi ya, walaupun sebenarnya kalau saya amati itu UAM telah melakukan diferensiasi, terutama diferensiasi produk ya. Oke, baik. Kira-kira tentang apa yang Ibu sampaikan tadi itu akan diterapkan kepada dalam pembelajaran itu dalam waktu berapa lama atau kapan? Untuk penerapan pembelajaran mungkin nanti bisa saya perbaiki di semester 2 karena ini kan sebentar lagi akan ada ulangan. Kemudian nanti di waktu luang saya bisa membuat strategi pembelajaran yang nanti akan diberikan. Jadi akan dilakukan pada semester 2 ya. Untuk itu saya menunggu kabar baik dari Mayang tentang penerapan pembelajaran diferensiasi mengenai Mayang. Tentunya sebelumnya sudah mencari referensi ya. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi terkait itu. Jadi terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan. Kemudian ada umpan balik yang ingin saya harapkan dari Ibu Mayang. Apa yang Bu Mayang rasakan ketika di coaching seperti ini? Tentunya dari proses coaching ini saya mendapati hal-hal atau ide-ide yang baru yang belum pernah saya terpikir sebelumnya. Jadi sehingganya saya menemukan jalan keluar dari kebuntuan sebenarnya Bu, dari proses coaching yang dilakukan. Tentunya ide-ide baru dan juga gagasan sih dari permasalahan yang Baik. Terima kasih atas waktunya. Saya kira kita sudah ucapan kita ya. Saya akhiri percakapan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.